Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tera Mulyati dengan NIM. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menampilkan video tentang kerangka studi anatomi. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan kerangka studi anatomi. Apa itu anatomi? Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan organisasi makhluk hidup, berasal dari bahasa Yunani yang berarti memotong sebelum atau diseksi untuk memahami bagian-bagian tubuh serta hubungan antaranya. Sistem rangka fungsinya adalah menjadi rangka bagi tubuh manusia. Fungsi rangka terdiri dari tulang dan jaringan ikat, termasuk tulang rawan, tendon, dan ligamen. Tulang adalah jaringan hidup yang dilalui aliran darah. Tulang terus berubah dan berganti bentuk seiring pertumbuhan manusia. Fungsi memproduksi sel darah merah dan putih diproduksi di sumsum tulang. Zat lunak dan kenyal di bagian tengah tulang yang berongga. Pada orang dewasa, sebagian besar sel darah diproduksi di tulang belakang, pinggul, rusuk, dan tulang dada. Pada anak-anak, produksi sel darah terjadi di dalam tulang panjang seperti femur. Lalu, gerakan. Tulang bekerja sama dengan sendi dan otot sehingga kita bergerak saat berkontraksi. Otot akan menarik tulang sehingga kita mampu berjalan, berlari, melompat, dan melakukan aktivitas. Tulang pada siku dan lutut disambungkan oleh sendi yang fleksibel. Berkat sendi ini, tulang dapat meluncur, berayun, atau berputar. Fungsi rangka menopang, membentuk dan menopang tubuh. Tulang belakang misalnya membuat manusia dapat tegak. Tulang belakang orang dewasa rata-rata terdiri dari 26 tulang, 24 tulang belakang, 2 lagi saiklum dan tulang ekor. Tulang melindungi organ dalam, misalnya tengkorak melindungi otak, sedangkan tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Tengkorak manusia terdiri dari dua tulang yang menyatu. Tulang-tulang ini tidak dapat bergerak kecuali tulang rahang bawah. Jenis-jenis tulang. Tulang panjang, berbentuk silinder, berfungsi sebagai tuas dan turut menopang bobot tubuh. Tulang pendek, kecil dan ringkas dirancang untuk memberi kekuatan dan stabilitas. Tulang pipi, permukaannya datar, berfungsi sebagai pelindung dan titik perlekatan otot. Tulang tak beraturan bentuknya kompleks, memiliki beragam fungsi seperti melindungi dan menopang. Mengenal tulang manusia seperti patella, tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, humerus, pelvis, scapula, sternum, femur, radius, ulna, tibia, dan fibula. Lalu saya akan menyebutkan bagian-bagian kerangka manusia. Di bagian kranium terdapat frontal, parietal, occipital, sphenoid, ethmoid, dan temporal. Lalu di bagian kosta terdapat tulang selangka, rusuk sejati, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk palsu, tulang rusuk melayang. Dan di bagian sternum terdapat manubrium, body, dan kyphoid focus. Kemudian di ekstremitas inferior terdapat femur, patella, tibia, fibula, calcaneus, tarsal, dan metatarsal. Dan di bagian ekstremitas superior terdapat clavicula, scapula, humerus, radius ulna, carpal dan metacarpal, dan jari-jari sipalak. Setelah itu, di bagian pelvis virilis terdapat ischium, ilium, dan pubis. Dan yang terakhir, di bagian vertebra terdapat cervical, thoracal, lumbar, sacrum. Di sini saya akan menampilkan video tentang kerangka tubuh manusia. Lihat video selanjutnya.
video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.